Welcome to my channel. Selamat datang di channel Satrio Umar Gani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel ini, mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara kita untuk menyiapkan dokumen SKP atau sasaran kinerja pegawai bagi aparatur sipil negara, baik itu PNS maupun P3K. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat dokumen SKP ini? Apa saja yang perlu kita siapkan? Maka dari itu, silahkan tonton terus video pembelajaran atau tutorial pada kesempatan kali ini. Baik, seperti kita ketahui bersama, yang mana dokumen atau sasaran kinerja pegawai ini kita cetak atau kita siapkan setiap akhir tahun, yang mana dokumen tersebut memuat hasil kinerja kita selama 1 tahun penuh. Nah, dokumen SKP yang akan kita cetak ini yaitu dokumen SKP tahun 2024, yang mana nantinya harus dicetak untuk ditandatangani oleh kita sebagai pegawai yang dinilai dan juga oleh atasan atau kepala sekolah sebagai penilai atau pejabat penilai sasaran kinerja kita. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan untuk menyusun atau mencetak dokumen tersebut, yaitu adalah website Ekin BKN atau aplikasi e-kinerja BKN. Jadi, kita sebagai guru mencetak dokumen SKP tersebut melalui Ekin BKN, bukan melalui PMM. Nah, kita langsung masuk ke e-kinerja BKN. Setelah masuk ke e-kinerja BKN, bisa klik SKP, lalu masuk ke bagian detail SKP. Ingat, kita pilih periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Karena yang akan kita cetak yaitu periode tahun 2024. Kita klik saja detail SKP. Nah, setelah detail SKP kita klik, maka akan muncul sasaran kinerja pegawai. Nah, pada halaman inilah yang kita butuhkan untuk dicetak. Maka dari itu, bagaimana cara mencetaknya? Langsung saja kita klik tombol cetak yang ada pada laman tersebut. Kita klik 1 kali, maka akan muncul beberapa kolom yang harus kita sesuaikan. Yang pertama yaitu tanggal. Nah, tanggal di sini silahkan Bapak Ibu untuk menulis tanggal 1 Januari 2024. Kenapa tanggal 1 Januari? Karena ini merupakan rencana SKP kita. Kita merencanakan di awal tahun, yaitu pada tanggal 1 Januari 2024. Selanjutnya, lokasi. Lokasinya silahkan Bapak Ibu semua pilih kabupaten tempat Bapak Ibu bertugas. Nah, untuk anchor pegawai yang dinilai dan anchor pejabat penilai kinerja silahkan dikosongkan. Setelah 2 kolom ini terisi, silahkan langsung Bapak Ibu klik OK. Maka kita akan diarahkan ke laman dokumen sasaran kinerja pegawai. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu apakah pejabat penilai kinerja kita pegawai yang sama. Jika sudah, bisa kita lanjutkan ke download.
Jika belum, maka kita kembali dan sesuaikan identitas dari pegawai yang dinilai dan juga pejabat penilai kinerja. Di sini ada 6 dokumen. Ada 6 dokumen atau 6 lembar. Ada 6 lembar sasaran kinerja pegawai. Lembarannya pun bisa berbeda-beda antar satu pegawai dengan pegawai yang lain, tergantung jumlah sasaran kinerja yang direncanakan. Nah, kalau sudah muncul seperti ini dan sudah dipastikan benar semua, silahkan langsung Bapak Ibu Guru klik download. Saya sarankan untuk menyiapkan satu folder khusus berkaitan dengan SKP tahun 2024. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk mengenali dokumen-dokumen tersebut, karena kita butuh 3 dokumen yang harus di-download atau disiapkan untuk mencetak SKP tahun 2024 ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan folder khusus yaitu SKP 2024. Bisa kita pilih di sini dan jangan lupa untuk menyesuaikan nama filenya tersebut. Nah, di sini masih berbentuk huruf dan angka yang tidak beraturan, bisa kita ganti dengan menuliskan sasaran kinerja pegawai, sehingga kita tidak kebingungan nanti pada saat hendak melakukan pencetakan. Jika sudah, bisa langsung klik save. Oke, maka secara otomatis file kita akan tersimpan di folder yang telah kita siapkan tadi. Nah, selanjutnya dokumen kedua yang harus kita download adalah berkaitan dengan dokumen evaluasi kinerja pegawai. Nah, untuk mendownloadnya kita kembali lagi ke halaman e-kinerja. Kita keluar dari sasaran kinerja pegawai ini dengan cara mengklik pilihan atau menu SKP. Nah, di sini kita kembali lagi ke periode penilaian 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Kita pilih bagian penilaian. Nah, klik bagian penilaian, lalu scroll sampai bagian terakhir, yaitu pada periode final. Ingat Bapak Ibu, pada periode final. Nah, di sini ada 2 menu cetak. Ada cetak form penilaian dan juga cetak dokumen evaluasi kinerja. Nah, yang pertama yaitu yang harus kita download yaitu pada menu cetak form penilaian. Kita klik saja. Di sini ada pilihan yang sama dengan pada dokumen yang pertama tadi. Ada tanggal, lokasi, anchor pegawai yang dinilai, anchor pejabat penilai kinerja. Nah, di sini kita sesuaikan untuk tanggalnya. Kita tulis di sini tanggal 1 Januari. Sebentar Bapak Ibu. Untuk di sini maaf, kita tulis tanggalnya 31 Desember 2024. 31 Desember 2024. Kenapa tanggal 31 Desember? Karena nanti tanda tangan oleh pejabat penilai kita berada di akhir periode penilaian, yaitu tanggal 31 Desember 2024. Lokasinya kita sesuaikan dengan kabupaten tempat kita bertugas.
Selanjutnya untuk kolom ketiga dan keempat kita kosongkan. Lalu langkah berikutnya yaitu klik OK. Nah, di sini sudah muncul dokumen evaluasi kinerja kita. Ya, Bapak Ibu, dokumen evaluasi kinerja kita. Oke, untuk pada bagian pola distribusi ini masih kosong. Bapak Ibu, kenapa masih kosong? Karena periode penilaian organisasinya belum dinilai. Jadi di sini masih kosong. Nantinya apabila sudah capaian kinerja organisasinya sudah keluar nilainya, akan ada kurva, ya, akan ada kurva muncul di sini. Nah, apabila sudah seperti ini, kita lihat lagi, kita pastikan lagi identitas, baik itu pegawai yang dinilai dan juga pejabat penilai kinerja kita, apakah sudah sesuai, sudah betul. Jika sudah, kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini tanggal tanda tangan untuk penilaian oleh pejabat penilai kinerja kita yaitu tanggal 31 Desember 2024. Jadi di akhir tahun. Nah, apabila sudah seperti ini, sudah betul seperti ini, maka bisa kita klik download. Download langsung ke folder SKP tahun 2024. Di sini bisa kita ganti dengan evaluasi kinerja pegawai. Jika sudah seperti itu, maka langsung kita save. Oke, sudah 2 dokumen yang kita download. Tinggal 1 lagi dokumen yang perlu kita download melalui laman e-kinerja. Kita kembali lagi ke laman e-kinerja BKN. Klik tanda silang di sini. Lalu yang selanjutnya yaitu pada menu cetak dokumen evaluasi kinerja. Di sini kita klik. Nah, di sini agak sedikit berbeda kolomnya dengan yang sebelumnya. Ada tanggal pegawai, ada tanggal pejabat penilai kinerja. Tanggal pegawai ini yaitu tanggal tanda tangan kita sebagai pegawai yang dinilai. Tanggal pejabat penilai kerja ini adalah tanggal tanda tangan pejabat penilai kinerja. Untuk tanggalnya kita ketikkan saja di sini tanggal 31 Desember 2024. Untuk lokasinya kita sesuaikan lagi dengan lokasi tempat kita bertugas. Untuk anchor pegawai yang dinilai kita kosongkan. Nah, tanggal pejabat penilai kinerjanya kita samakan dengan tanggal tanda tangan pegawai, yaitu tanggal 31 Desember tahun 2024. Begitu juga dengan lokasinya. Lokasinya kita tuliskan tempat kita bertugas. Nah, sekarang kita pastikan semuanya sudah sama, baik itu dari tanggal dan juga lokasi. Untuk kolom ketiga sama, kita kosongkan juga. Setelah ini kita pastikan benar, maka kita dapat klik OK. Tunggu sebentar, maka kita akan diarahkan ke dokumen evaluasi kinerja pegawai kita dari periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Kita baca dengan seksama, kita pastikan identitas yang tertulis di dokumen evaluasi kinerja kita ini benar. Kalau sudah, silahkan klik
tombol download. Maka sama seperti tadi, kita akan diarahkan ke folder SKP 2024 yang telah kita buat. Di sini silahkan kita ganti dengan nama file, yaitu dokumen evaluasi kinerja pegawai. Dokumen evaluasi kinerja pegawai. Lalu bisa klik save. Oke, maka file ini akan otomatis masuk ke folder SKP tahun 2024. Nah, ketika ketiga file ini atau ketiga dokumen ini selesai kita download, maka selesailah dokumen yang perlu kita siapkan untuk dicetak lalu ditandatangani oleh kita sebagai pegawai yang akan dinilai dan juga oleh pejabat atau atasan penilai kinerja. Nah, setelah ini selesai, kita bisa masuk ke folder yang kita buat. Di sini saya juga telah menyiapkan file cover SKP tahun 2024. Supaya apa? Supaya nantinya dokumen tersebut lebih rapi, lebih gampang dicari apabila kita perlu untuk kebutuhan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, berkala, dan lain-lain. Nah, di sini bisa kita sesuaikan covernya karena memang tidak ada disiapkan cover khusus oleh Ekin BKN, maka di sini kita inisiatif saja membuat cover untuk SKP tahun 2024. Di sini ada periode penilaiannya, ada nama, NIP, pangkat, golongan jabatan, unit kerja, dan semua ini bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika ini sudah selesai, maka kita tinggal mencetak atau memprint keempat file ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga video tutorial kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.